Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan juga Pak Yopi yang saya hormati selaku guru mata pelajaran PJOK. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitri Aulia Rahmadani dari kelas 12-3 absen 11. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi olahraga yang saya suka dan saya kuasai, yaitu renang. Pas banget ya kita baru-baru ini ngelaksanain praktek renang. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada sejarah dari renang. Manusia itu sudah dapat berenang sejak zaman prasejarah. Untuk bukti-buktinya itu bisa kita lihat dari lukisan-lukisan tentang perenang dari zaman batu yang telah ditemukan di Gua Perenang yang berdekatan dengan Wadi Sora di Gulf Gabir, Mesir Barat Daya. Catatan tertua yang ditemukan itu mengenai tentang berenang berasal dari 2000 sebelum Masehi. Selanjutnya ada perlombaan renang. Perlombaan renang ini di Eropa dimulai sekitar tahun 1800 setelah dibangunnya kolam-kolam renang. Sebagian besar peserta waktu itu berenang dengan gaya dada. Jadi gaya dada itu yang lumayan dikuasai oleh para perenang dari zaman dahulu. Renang ini merupakan salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade Athena 1896. Pada tahun 1900, gaya punggung itu dimasukkan sebagai nomor baru renang di Olimpiade. Sebelumnya itu yang hanya ada gaya renang. Selanjutnya ada juga organisasi dari olahraga renang. Yang pertama ada Federation International the Nation, yang kedua ada Asian Amateur Swimming Federation, dan juga yang berada di Indonesia ada PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Yang di renang ini bisa kita bedakan menjadi ada 4 gaya. Yang pertama kita bahas di sini adalah gaya bebas. Nah, renang gaya bebas ini adalah gaya berenang dengan posisi dada yang menghadap ke permukaan air. Renang gaya bebas sendiri ini adalah gaya yang tidak terikat dengan teknik-teknik dasar tertentu di dalam renang. Gaya bebas ini bisa dilakukan dengan beraneka ragam gerakan dalam berenang yang bisa membuat perenang dapat melaju di dalam air, sehingga gerakan dalam gaya bebas ini bisa digunakan oleh beberapa orang, baik yang sudah terlatih maupun oleh para pemula yang baru ingin memulai renang. Nah, gaya bebas ini bisa kita lakuin. Yang pertama adalah dada menghadap ke permukaan air yang seperti kita lihat di dalam gambar yang ada di PPT. Ini perenangnya itu menghadapkan dadanya ke dalam air. Yang kedua, kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Yang kayak kita lihat itu pelatihnya seperti tangannya kayak gini. Ini seperti mengayuh. Terus untuk kedua kakinya ini secara bergantian dicambukan naik turun ke atas dan ke bawah seperti ini untuk kakinya. Terus yang ketiga, sewaktu berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air, dan untuk menghadap ke permukaan air ini penang bisa bebas memilih ingin menghadap ke kanan ataupun ke kiri. Tapi dalam prakteknya biasanya para penang itu secara bergantian menghadap ke kanan dan ke kiri. Dan untuk pernapasannya ini bisa dilakukan saat lengan digerakkan ke luar dari air saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke samping, yaitu mau bebas mau ke samping kanan atau ke samping kiri kayak gitu. Terus selanjutnya yang kedua ada gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu ini bisa disebut juga dengan gaya lumba-lumba. Nah, ini adalah salah satu gaya berenang dengan posisi menghadap ke permukaan air juga seperti gaya bebas yang tadi. Tapi bisa kita lihat kalau misalnya perbedaannya kita lihat dari fotonya. Kalau misalnya gaya bebas ini kan tadi tangannya di eh, dayung seperti mendayung mengayuh ke depan. Nah, untuk kalau misalnya gaya kupu-kupu itu dua lengannya. Nah, untuk gaya kupu-kupu ini bisa dilakuin yang pertama dadanya menghadap ke permukaan air juga. Bedanya adalah kedua tangannya ini secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Untuk kakinya ini secara bersamaan menendang ke bawah dan
ke atas seperti gerakan sirip ekor ikan atau lumba-lumba. Makanya gaya kupu-kupu ini bisa disebut dengan gaya lumba-lumba juga. Terus yang ketiga, udara ini dihembuskan kuat-kuat dari mulut dan hidung sebelum kepala muncul dari air. Jadi pas masih di bawah air itu udaranya dihembuskan lalu mengambil nafasnya dihirup lewat mulut ketika berada di luar air. Yang ketiga ada gaya dada. Nah, gaya dada ini gaya berenang yang paling populer untuk renang rekreasi. Posisi tubuh stabil dan kepala dapat berada di luar air dalam waktu yang lama. Nah, gaya dada ini biasa disebut juga oleh orang awam dengan sebutan gaya katak karena dari gerakannya itu mengabarkan seperti gerakan katak. Untuk gaya dada ini bisa kita lakuin untuk posisi dada menghadap ke permukaan air. Namun berbeda dari gaya bebas, batang tubuh ini selalu dalam keadaan tetap di bawah air. Terus untuk kedua belah kakinya ini menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan di depan. Dan kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air agar agar badan ini maju lebih cepat ke depan. Jadi misalnya kalau misalnya tangannya lagi seperti ini kakinya yang ngebuka, giliran kalau misalnya tangannya yang ngebuka, kakinya itu yang menutup. Terus untuk gerakan tubuhnya ini gerakannya seperti meniru katak sedang berenang sehingga makanya gaya dada ini juga biasa disebut dengan gerakan katak. Terus untuk gaya dada ini, ya, pernafasannya ini dilakukan ketika mulut berada di permukaan air setelah satu kali gerakan tangan dan kaki atau dua kali gerakan tangan dan kaki. Terus yang terakhir ada gaya punggung. Nah, gaya punggung ini adalah gaya berenang yang hampir mirip dengan gaya renang bebas. Namun, kalau misalnya gaya punggung ini yang menghadap ke permukaan air adalah punggung. Jadi bukan dada. Kalau misalnya gaya bebas itu yang menghadap ke air adalah dada dan kalau misalnya gerakan gaya punggung ini yang menghadap ke air adalah punggungnya. Terus kalau misalnya renang gaya punggung ini sudah dikenal sejak zaman kuno seperti yang udah aku sebutin tadi di pas slide sejarah. Terus untuk gaya renang punggung ini bisa dilakuin seperti yang tadi udah aku sebut, punggungnya ini menghadap ke permukaan air dan posisi wajahnya ini berada di atas sehingga orang lebih mudah mengambil nafas ketika melakukan gaya punggung. Nah, ini yang seperti ada di contoh fotonya itu punggungnya yang berada menghadap ke permukaan air dan wajahnya ini berada di atas permukaan air. Terus, namun perenang ini hanya dapat melihat atas dan nggak bisa melihat ke depan karena kan kita gerakannya kayak gini, jadi kita hanya bisa melihat ke atas gitu, nggak bisa ngeliat ke depan. Terus sewaktu berlomba, perenang ini memperkirakan dinding tepi kolam dengan menghitung jumlah gerakan, karena kan kita nggak bisa ngeliat ini kita udah sampai belum ya ke ujung, karena kita cuma bisa ngeliat ke depan gini. Jadi ini kalau biasanya para perenang dalam perlombaan itu memperkirakan sampai ke ujung tembok itu menghitung dari jumlah gerakannya. Terus dalam gerakan gaya punggung ini, gerakan lengan dan kaki serupa dengan gaya bebas namun dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air dan kedua belah tangan secara bergantian digerakkan menuju pinggang seperti gerakan mengayuh. Mulut dan hidung berada di luar air sehingga mudah mengambil atau membuang napas dengan mulut atau hidung seperti yang udah aku jelasin tadi. Nah, segitu aja materi yang aku jelasin tentang gaya renang dan juga salah satu alasan kenapa aku suka, bukan salah satu, tapi mungkin banyak alasan kenapa aku suka renang adalah yang pertama, renang ini adalah salah satu olahraga yang menggerakkan semua otot tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, bagus banget renang ini dilakuin dari segala usia, mau yang dari
bayi, karena sekarang tuh udah banyak banget eh, tempat-tempat yang menyediakan renang untuk bayi sampai usia lanjut itu sangat disarankan untuk melakukan olahraga renang karena renang ini benar-benar semua anggota tubuh dan otot di dalam tubuh itu digerakkan untuk melakukan eh, renang ini dan juga renang ini bisa dibilang salah satu olahraga yang tidak mengeluarkan keringat karena dilakukannya di dalam air. Jadi buat para wanita yang tidak suka melakukan olahraga karena sangat berkeringat, panas, nah ini bisa banget kita melakukan olahraga renang karena kita tidak akan kepanasan karena kita melakukannya di dalam air dan juga kita tidak akan berkeringat kayak gitu. Jadi jangan lupa teman-teman kalau misalnya yang sekarang masih mager-mager buat olahraga karena males gerak, males panas, males keringetan, bisa banget kita mulai dari sekarang untuk rutinin olahraga renang. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan yang tadi sudah diberikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.